Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah pengendalian kualitas logistik, saya akan membahas mengenai penerapan good logistik praktis di industri. Sebelumnya kan kita bahas itu apa pengertian dari good logistik praktis. Jadi, good logistik praktis itu adalah berupa bentuk dukungan logistik secara praktis yang bisa kita lakukan, apakah itu di sektor industri, manufaktur, ataupun jasa, yang mana kegiatan logistik itu mencakup mulai dari perencanaan produksi, pengemasan, pengepakan, transportasi, manajemen persediaan, pengelolaan pemesanan, manajemen informasi pada seluruh rantai pasok dengan tujuan agar produk dapat tersedia bagi konsumen dengan cepat, ekonomis, dan andal. Nah, itulah kurang lebih ruang lingkup dari logistik yang bisa kita tangani dengan penerapan good logistik praktis. Ada 3 komponen good logistik praktis menurut Slechat, yaitu 1. Penggunaan teknologi yang tepat guna dan efisien, yakni agar logistik itu dapat diterapkan dengan benar, maka perlunya penggunaan teknologi yang dapat mendukung praktek dari good logistik praktis itu. Yang kedua, kinerja personel yang terstandar. Jadi di sini personel yang bekerja atau SDM yang bekerja itu harus dilengkapi dengan SOP atau pedoman atau prosedur dalam pengerjaan. Berikutnya adalah penerapan strategi logistik yang efektif yang dapat menekan biaya sekaligus mempertahankan mutu dan keberlanjutan. Jadi di sini perlunya penerapan logistik yang efektif. Nah, jadi diharapkan dengan 3 komponen tersebut, kegiatan aktivitas logistik yang ada dapat dilakukan dengan efisien dan tepat guna dan dapat meningkatkan nanti ketahanan pangan atau produk yang dilakukan proses-proses logistik di sana. Nah, sini kita harapkan bahwa dengan penerapan logistik praktis tadi dapat membantu industri untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kehandalan dalam rantai pasok sehingga dapat mempertahankan kualitas dan kesegaran produk hingga konsumen akhir. Nah, di sini saya contohkan beberapa contoh penerapan good logistik praktis, yaitu pertama pada komoditas buah-buahan. Nah, kita tahu bahwa buah-buahan ini adalah produk yang harus ditangani dengan cepat dan juga harus sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang fresh. Jadi di sini sangat perlu sekali penerapan good logistik praktis di sini dalam upaya menciptakan ketahanan buah-buahan, kenyamanan dan ketahanan produk buah-buahan tersebut. Berikutnya ada 3 aktivitas yang diperlukan pada penanganan buah-buahan ini, yaitu pertama pada bagian pengemasan. Itu menempatkan buah-buahan pada suatu wadah dengan tujuan untuk melindungi buah dari kerusakan dan mempermudah perlakuan selanjutnya. Jadi hal yang krusial itu bagaimana pengemasan buah-buahan itu. Nah, berikutnya kalau buah-buahan tersebut tidak kita tangani pengemasannya dengan baik, apakah dia dengan pengemasan primer atau sekunder, itu sangat mempengaruhi mutu dan kesegaran dari buah-buahan tersebut. Nah, berikutnya di samping pengemasan, penyimpanan juga merupakan faktor yang penting yang perlu diperhatikan dalam penanganan terhadap buah-buahan. Jadi ini merupakan bagian juga dari good logistik praktis, yaitu bagaimana memastikan bahwa buah-buahan telah tersimpan pada lingkungan yang tepat dan terlindung dari kontaminasi dan kerusakan. Nah, di sini buah-buahan tuh harus disimpan dalam tempat yang sejuk dan suhu dan kelembapannya diatur. Nah, itu cara yang tepatnya adalah menyimpan buah-buahan dalam almari pendingin. Nah,
Berikutnya, sesudah disimpan, bahan produk buah-buahan tersebut akan kita kirim ke konsumen akhir. Nah, selama pengiriman, yaitu selama transportasi, itu kesegaran produknya harus tetap dijaga. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan melalui penentuan moda transportasi yang dijamin selama transportasi tersebut kondisi atau suhu dari buah-buahan tersebut tetap terjaga. Di sini kita menggunakan yang namanya kontainer pendingin. Nah, keterpaduan antara berbagai pelaku usaha terkait rantai dingin sangat diperlukan di Indonesia. Maka di sini kita namakan dia sebagai rantai dingin. Apa saja produk rantai dingin itu selain buah-buahan? Mungkin bisa saja produk perikanan ya yang membutuhkan suhu dingin. Jadi di sini tidak hanya buah-buahan saja. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya contohkan adalah penerapan good logistik praktis pada produk olahan. Di sini saya contohkan sebagai makanan ringan. Nah, kebetulan saya pernah magang di sini, yaitu industri manufaktur makanan ringan. Dan yang pertama kali saya kemukakan di sini bahwa setiap area di sini lini produksi, atau bagian-bagian dari pekerjaan yang ada di industri makanan ringan ini itu sebagian besar adalah bagian dari supply chain, yang mana di situ perlu sekali penanganan good logistik praktis, mulai dari supplier, mulai bahan itu datang, procurement, pengadaan, purchasing, pembelian, menjaga mutu, receiving, bahan itu datang, bahan itu dimasukkan ke warehouse, terus diproduksi, bahan bakunya diproduksi dan nanti menjadi produk akhir finished good dan disimpan ke warehouse finished good, dan pada akhirnya bahan itu didistribusikan ke distribution. Itu sangat kental sekali dalam penanganan good logistik praktis. Nah, baiklah kan kita uraikan satu persatu, yaitu mulai dari procurement. Di sini procurement ini adalah bagaimana memilih dan menetapkan supplier dalam mengirim bahan baku. Nah, hal yang kritik yang perlu diketahui di sini yaitu untuk bagian procurement harus diperhatikan produk spesifikasi. Jadi di sini bagian pengadaan harus memperhatikan apa spesifikasi produk tersebut, berapa kandungan masing-masing bahan atau kandungan vitamin, protein, karbohidrat, mineral, dan sebagainya di dalam produk tersebut. Terus bagian pengadaan harus memiliki persyaratan yaitu Certificate of Analysis. Jadi harus memiliki Certificate of Analysis dari bagian persyaratan dalam menetapkan supplier. Berikutnya flowchart produksi. Jadi harus memiliki flowchart produksi, tahapan-tahapan produksi. Jadi setiap supplier harus tahu flowchart produksinya. Terus harus memiliki sertifikat halal. Ya, jadi itu adalah persyarat dasar untuk bahan pangan. HACCP plan, heavy metal, food safety certificate. Nah, itu yang harus diperhatikan nanti jika penanganan logistik itu bagian procurement. Berikutnya penerapan good logistik praktis pada receiving. Jadi barang itu datang dari supplier. Di sini mulailah penerapan good logistik praktisnya, yaitu mengecek surat jalan yang dibawa oleh bagian supplier. Dicek surat jalannya atau delivery ordernya. Terus setelah itu barang dibawa ke sampel ke QC, diambil beberapa sampel untuk dicek. Sesudah dicek barang itu dinyatakan sudah oke, maka barang itu dapat dibongkar oleh pihak gudang, dan selanjutnya bahan baku tersebut sudah dibongkar, maka dia diletakkan di raw material.
Nah, ini salah satu tahapannya. Dan tentunya ada penanganannya tersendiri. Nah, di sini juga harus diperhatikan apa spesifikasi dari barang tersebut. Jadi bagian SCV mencek kembali berdasarkan dokumentasi yang dimiliki, dengan dicek cross check dengan surat jalan yang dibawa oleh supplier. Nah, berikutnya barang sudah ditempatkan di gudang. Nah, di sini saya akan jelaskan lebih lanjut bahwa mulai dari barang itu datang, receiving tadi, diletakkan di gudang. Di sini diletakkan di tempat penyimpanan yang telah ditentukan berdasarkan apakah kode area atau berdasarkan penomoran atau barcode yang telah ditentukan. Sudah itu, jika barang tersebut ada permintaan, maka barang itu di packing, yaitu barang itu disortir dan di packing. Sudah itu baru dikirimkan. Nah, 6 aktivitas ini sangat kental sekali penanganan good logistic practice-nya. Nah, sekarang barang itu sudah kita letakkan di storage. Di sini kita lihat gambar. Maka aktivitas put away, meletakkan barang itu adalah di mana petugas gudang menginputkan raw material yang datang. Ya, di sini dalam suatu sistem komputer atau sistem informasi yang meliputi kuantiti, tanggal terima, lot number, dan nama gudang. Nah, dengan sudah menginputnya ke dalam sistem WMS, sehingga WMS nanti mengeluarkan yang namanya kode lokasi dalam bentuk pilot ID. Nah, di sini petugas gudang akan meletakkan barang tersebut sesuai dengan kode dan area yang telah ditentukan. Berikutnya, selain itu kita perlu ketahui aspek kritis yang ada di gudang, yaitu sirkulasi udara. Itu sangat perlu diperhatikan. Walaupun kita tahu bahwa gudang itu menumpuk barangnya bisa sampai tinggi, tumpukan kartonnya, namun di situ ada persyaratan. Berapa maksimum tinggi tumpukan karton yang ditoleransi. Tentu disesuaikan dengan ukuran dan luas gudang. Terus lampu penerangan pun harus ada, berapa watt atau berapa banyak lampu yang harus dipasang di gudang supaya gudang itu kelihatannya tidak sumpek, tapi dan penerangan yang cukup, sehingga pada saat mencari barang juga akan kelihatan barang yang dicari dan tidak ditemukan kendala pada saat melakukan sortasi. Nah, di samping itu juga harus memperhatikan juga palet kayunya seperti apa, bentuknya, ukurannya. Nah, itu merupakan salah satu penanganan dari gudang yang dalam hal ini penerapan dari good logistic practice. Nah, kita tahu bahwa di gudang itu 59% penyebabnya adalah dari aktivitas gudang. Biaya yang ditimbulkan dari aktivitas gudang. Nah, Anda sebagai nanti ahli logistik, bagaimana caranya 50% penyebab biaya itu bisa diminimalkan? Yaitu bagaimana melakukan inventory, losses, packaging, handling yang efisien. Nah, sehingga kita dapat menurunkan biaya logistik. Nah, itu perlunya penerapan good logistic practice tersebut. Nah, tadi di gudang, sekarang barang itu diproduksi, bahan baku diproduksi. Nah, di sini apa titik kritis yang perlu diperhatikan, yaitu sama juga dengan SOP. Jadi yang dikatakan di awal tadi ada 3 komponen GLOP tadi, itu salah satunya penerapan SOP. SOP itu pada saat diproduksi salah satunya adalah karyawan harus melepaskan perhiasan yang melekat di tubuh, apakah itu cincin, gelang, kalung, dan sebagainya. Jadi tidak dibenarkan untuk menggunakan itu selama bekerja di bagian produksi. Terus menggunakan APD sebelum masuk area produksi. Nah, itu menggunakan jas atau jaket, jas lab, terus jilbab khusus, sarung tangan, sarung kaki, dan
dan apakah kacamata khusus ya. Jadi situ sudah dilengkapi standar perusahaan. Nah, sebelum masuk ke reproduksi, kalian harus mencuci tangan dengan sabun dan antiseptik yang biasanya sudah tersedia di pintu masuk area produksi. Nah, sesudah melakukan aktivitas produksi, kan barang sudah diproduksi dan dikemas, dan finish good-nya situ diperlukan yang namanya kemasan primer untuk menghasilkan finish good. Nah, di sini ada khusus gudang finish good yang perlu diperhatikan. Kita tahu bahwa kemasan primer itu adalah kemasan yang langsung berhubungan dengan finish good sebagai pengemas primernya yang langsung bersentuhan dengan produk. Maka perlu diperhatikan bahwa kemasan primer tersebut benar-benar dipastikan dia harus steril, tidak terkontaminasi dengan kotoran, baik itu dari plastik yang pembungkusnya ataupun palet. Nah, maka oleh sebab itu alat pembungkus karton dan paletnya itu harus dialas dengan karton yang steril atau yang bersih. Nah, demikianlah kira-kira penerapan good logistik praktis. Sebenarnya masih banyak lagi